Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada hadis. Setelah dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi 3 ayat dan 1 hadis yang terkait dengan ayat-ayat itu, masuk kepada kita pada hadis terakhir, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya agak panjang. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim 2889 nomornya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha zawaliyal ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini kepadaku. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Maka aku melihat bagian timur dan bagian barat dari bumi ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan terhadap pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita pahami, para ulama memang berselisih pendapat. Ada 2 pendapat tentang makna dan tafsir hadis ini. Yang pertama, annallaha qawwalahu basarahu hatta absara masyarikal ardh wa magharibaha, yaitu Allah kuatkan pandangan Rasulullah sehingga Rasulullah bisa melihat ufuk barat dan ufuk timur. Kemudian yang kedua, annal arda jumi'at lahu wa tuwiyat hatta ra'al ba'id. Makna dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menggulung bumi ini kemudian sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat sesuatu yang jauh. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melihat ke ufuk timur dan ke ufuk barat. Kemudian Rasulullah katakan, inna ummati sayablughu mulkuha ma zawa minha. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku nanti akan sampai pada batas yang telah dibentangkan untukku. Artinya belahan timur dan belahan barat dari bumi ini akan dikuasai oleh umatku. Dan ini tentunya sudah terjadi. Kita lihat dahulu sebagian negara Eropa itu dikuasai oleh umat Islam. Wa u'titul kanzainil ahmar wal abyad. Dan aku diberikan perbendaharaan harta simpanan 2 imperium besar, yaitu Romawi dan Persia. Dan dalam hadis ini disebutkan kanzainil abyad wal ahmar, 2 perbendaharaan simpanan harta berharga, yaitu yang merah dan yang putih. Tentunya para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan al-ahmar ini adalah perbendaharaan serta harta simpanan yang berharga yang dimiliki oleh imperium Romawi. Sedangkan maksudnya adalah emas, karena kebanyakan harta serta harta simpanan dan perbendaharaan yang ada di Romawi adalah emas. Sedangkan al-kanzul abyad, simpanan harta berharga yang putih, ini adalah perbendaharaan imperium Kisra, kaisar. Karena mereka kebanyakan harta perbendaharaan mereka adalah yang berwarna putih, yaitu al-abyad, fiddah, perak. Wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Dan aku meminta kepada umatku, kata Rasulullah aku meminta kepada Rabbku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon kepada Allah agar Allah tidak menghancurkan, tidak membinasakan umatku dengan musim kelaparan, dengan penceklik. Wa alla yusallit alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku minta, permintaan Rasulullah yang pertama, agar umat ini tidak binasa dan tidak habis dan tidak binasa semuanya karena terjadinya musim penceklik,
yang kedua diminta oleh Rasulullah kepada Allah untuk umat ini adalah agar mereka tidak dikuasai oleh musuh dari selain mereka. Ketika mereka bermusuhan, ya mereka tidak dikuasai oleh musuh luar mereka. Fayastabihu baydatahum, sehingga mereka ya didatangi, dikuasai ya tempat-tempat mereka, negara-negara dan negeri-negeri mereka dikuasai oleh musuh yang berasal dari luar. Rasulullah meminta agar ketika umat ini terjadi perperangan atau terjadi permusuhan, hendaklah musuh umat ini tidak berasal kecuali dari mereka saja. Wa inna rabbi qala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbku mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Sesungguhnya sesungguhnya apabila aku telah menetapkan suatu ketetapan, suatu keputusan, fa innahu la yuraddu, sesungguhnya keputusan dan ketetapan itu tidak bisa lagi diganggu gugat. Akan tetapi wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin bi'ammah, akan tetapi wahai Muhammad, aku telah berikan kepada engkau bahwasanya umatmu tidak akan binasa, tidak akan hancur, mereka tidak akan habis dengan mati kelaparan, dengan datangnya musim penceklik. Wa an la usallit alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum, dan aku memberikan kepadamu bahwasanya umatmu tidak akan didatangkan musuh melainkan dari diri mereka, sehingga mereka tidak akan habis ya ditumpas oleh musuh. Negara mereka dan tempat-tempat mereka tidak dikuasai. Walau ijtama'a alaihim man biaqtariha, walaupun semua orang yang berada di sekitar mereka tersebut bersatu untuk menghancur mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha, sampai yang membuat mereka hancur itu adalah sebagian mereka menghancurkan dan menyerang sebagian yang lain. Wa yusbi ba'duhum ba'dha, dan sebagian lain menawan sebagian yang lainnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi ada tambahan, ada ziyadah yang diriwayatkan oleh Imam Barqani, dan juga di hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin, dan sesungguhnya yang paling dan sangat aku khawatirkan terhadap umat ini adalah para pemimpin al-a'immatal mudillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa' ila yaumil qiyamah, ketika terjadi pertumpahan darah di masa kepemimpinan mereka, maka tidak akan ada keamanan, tidak akan bisa didamaikan sampai hari kiamat, karena mereka memimpin dengan penuh ketidakadilan, sehingga ketika terjadi permusuhan dan pertumpahan darah, maka itu tidak akan selesai sampai hari kiamat. Wala taqumus sa'atu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat, hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai sekelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Ini dia pemirsa yang dimuliakan Allah. Dari hadis yang panjang yang kita bacakan tadi, disinilah yang menjadi titik pendalilan terhadap masalah yang kita bahas pada hari ini. Rasulullah katakan, tidak akan Allah bangkitkan, tidak akan Allah tegakkan hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku mengikuti dan tunduk terhadap gaya-gaya orang musyrik. Kalau orang musyrik melakukan kesyirikan, umatku juga melakukan kesyirikan. Mereka melakukan ini diikuti oleh umatku, sesuai dengan hadis yang telah kita sebutkan tadi. Wa hatta ta'buda fi min ummati al-authan, dan tidak akan datang hari kiamat
sampai sekelompok dari umatku, fi'amun min ummati ta'budul authan, sampai sekelompok dari umatku menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan sungguh akan ada dari umatku 30 orang pendusta, kulluhum yaz'amu annahu nabi, semua dari mereka, semua yang 30 ini mengaku dan menganggap dirinya nabi, padahal wa ana khatamun nabiyyin, padahal akulah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, kendati pun demikian akan senantiasa sekelompok dari umatku senantiasa mereka menegakkan kebenaran, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, mereka tidak dapat diganggu oleh orang-orang yang memusuhi mereka. Wala man khalafahum, dan mereka juga tidak dapat diganggu oleh orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah, dari hadis yang panjang yang kita bacakan tadi, kita ulang yang menjadi titik pelajaran bagi kita dari hadis ini, yaitu Rasulullah katakan, tidak akan datang hari kiamat sampai sekelompok dari umatku, hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin, sampai sekelompok dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-authan, dan tidak akan datang hari kiamat sampai datang sekelompok dari umatku menyembah berhala, mereka menyeru kepada selain Allah. Jelas dan nyata bagi kita pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasanya kesyirikan itu akan ada dan akan terjadi dan sudah terjadi dan sangat banyak terjadi di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi, nyatalah bagi kita bahwasanya kesyirikan itu ada dan benar-benar terjadi, dan mudah-mudahan kesyirikan, segala bentuk kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah umat ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan akidah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, sahabat kaum muslim yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, sudah hampir 60 menit kita bersama, itu tandanya kita akan akhiri program acara kita hari ini, dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Al-Ustaz Ali Masnur, jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Ya, sahabat kaum muslim, jadi memang kita harus menghindari perbuatan-perbuatan syirik, dan adapun subhat orang yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu tidak ada lagi setelah Rasulullah SAW diutus, dan itu telah disangkal dan telah dijelaskan bahwasanya kesyirikan itu terus ada sampai hari ini, dan bahkan tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai sekelompok umat Muhammad akan mengikuti masuk berbuat kesyirikan dan mengikuti gaya-gaya orang-orang non-muslim. Dan mudah-mudahan kita adalah kelompok orang-orang yang terus berdakwah, terus mengingkari, terus menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat kaum muslim, saksikan terus kajian kitab tauhid pada setiap hari Senin pukul 14.30 sampai dengan 15.30, tentunya hanya di Salam TV. Dan akhir kata, saya Daruslian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.